Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan semua yang hadir dikaruniakan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan untuk menuju husnul khotimah. Insya Allah tema kita hari ini terkait dengan ini Bu ya, foto di depan ini, di slide ini. Sudah siap pulang apa belum kita? Ibu-ibu sudah siap pulang? Enggak ada jawaban nih. Ya. Kok ya pas nih, yang hadir kok yang sepuh-sepuh ini. Ya, Insya Allah. Yang muda-muda takut materinya ini. Enggak ada yang muda kecuali operatornya. Jenengan berdua ini. Dilanjut apa diganti materi ini Ustaz? Nah, ini dilanjut nggih. Lah arek saiki ngapunten saya pakai bahasa ngoko Malang nih. Arek-arek enom niku kalau diajak ngaji bab kematian itu enggak seneng. Tapi kalau dijak ngaji masalah bisnis dan bagaimana mencari jodoh, masjid penuh, Pak. Ini sekarang ya. Kalau serius-serius itu enggak pasti seneng nih. Nah, tadi saya mau ngasih tema yang lain. Tapi biasanya ini untuk mengingatkan kita bahwa kematian itu setiap saat akan menimpa kita, ya. Sebagaimana ada video, ya mudah-mudahan kita bisa. Ini ada video singkat orang Singosari, tapi sudah ya saya cari-cari tadi itu. Videonya bagus ya, dia orang Malaysia ini. Nah, ntar. Mohon maaf suaranya tidak ada ini ya. Ngapunten, suaranya ikut ke laptop apa ke LCD ya. Suara ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa Bu ya. Ini ada video beliau sedang ngaji surat Al-Mulk, kemudian belum selesai surat Al-Mulk beliau tetap bersuara tapi lemah sampai tidak bisa melanjutkan.
Ya. Ini akhir yang indah saat malaikat Israel datang, beliau dalam kondisi sedang membaca Al-Quran. Nah, ini ada video lagi, nanti mudah-mudahan suaranya bisa keluar. Bapak Ibu, nah sekarang apa yang harus kita siapkan? Bekal menuju kampung akhirat. Ada fenomena yang menarik untuk kita cermati pada akhir-akhir ini. Banyak orang yang mati-matian. Jazakumullah khairan, matur nuwun. Banyak orang yang mati-matian mengejar dunia, tapi banyak orang yang tidak serius untuk mempersiapkan ke kampung akhirat. Coba jenengan pirsani, sekarang yang lagi ngetren tentang judi online, sampai korbannya juga banyak. Bahkan saya tadi sempat ada informasi, ada seorang ya kemudian harus membunuh orang untuk melakukan perampokan, memindahkan harta orang lain dengan cara paksa, istilah lain maling, rampok, apalagi kita yes, jambret, terus membunuh orang itu hanya karena hutang dipinjol, pinjaman online. Saya berpesan, tolong sampaikan kepada keluarga besar kita, jamaah kita, sesulit apapun kita punya Allah, jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya semacam pinjam online, judi online. Orang kalau sudah kepepet, hilang kesadaran imannya. Makanya meskipun Bapak Ibu banyak kekurangan di masjid kita, insya Allah barokah di sini. Barokah itu ziyadatul khair. Yang namanya barokah itu tambah kebaikan kita. Tatkala iman kita turun, maka yang bisa meningkatkan siapa? Allah. Berarti apa? Dekatlah kepada Allah. Nah, dekat kepada Allah itu adalah masjid. Dekat kepada Allah itu mengkaji Quran dan sunnah Rasulullah. Dekat kepada Allah itu adalah dekat dengan orang-orang yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya, meskipun kita nggak paham. Oleh karena itu seakan-akan kalau kita bisa melihat orang yang mati-matian mencari dunia, itu adalah jauh dari Allah, jauh dari orang alim, jauh dari majelis ilmu. Sementara bekal untuk akhirat sedikit. Nah, bagaimana kita seimbangkan? Kita juga mempersiapkan dunia sebagai bekal kita beribadah dan kita mempersiapkan berbagai macam amal-amal soleh untuk mempersiapkan bekal menuju kampung akhirat. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, maka harus hati-hati ya. Pertanyaan saya lagi ini, mau pulang apa tetap di sini? Nah, loh Bu, jenengan mau pulang apa tetap di masjid? Ustaz, siapkan tempat di masjid. Gak mau pulang ya. Bapak-bapak mau pulang Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah memakamkan sahabat pada tahun pertama Hijriah. Di dalam kitab Sirah Nurul Yakin itu salah satu kejadian pada tahun pertama Hijriah adalah sahabat yang meninggal. Ada beberapa sahabat yang meninggal. Nah, Rasulullah kemudian memberi contoh bagaimana memakamkan jenazah. Nah, setelah dimakamkan, nah ya ditaruh batu gitu saja, seperti ini.
tidak ada kijing, tidak ada nama, tidak ada, telah meninggal dunia dengan tidak tenang. Nah, misalnya nama siapa ya, kan ada tulisan ya, innalillah, kemudian di batu nisan itu loh, kemudian nama, lahir sekian, wafat sekian, kan itu tidak ada. Jadi mau pulang, ini mau pulang betulan Bu, siap pulang ya? Nah tentu kita butuh bekal, harus siapkan bekal. Sudah siap nopo dereng? Loh kalau sudah siap berarti nggak usah dilanjutkan ngajinya, selesai kan sudah siap. Nah tapi belum Bu. Lah kalau belum, udah usia berapa sekarang? Ya Allah, kapan nyiapkannya? Mudah-mudahan malam hari ini Allah berikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mempersiapkan bekal menuju husnul khotimah. Insyaallah mudah-mudahan semua husnul khotimah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, inilah kampung sementara kita nanti di dunia ya. Jadi kampung kita sementara di dunia ya, kalau orang luar melihat kuburan, alam barzakh, jadi masa penantian. Nah di dalam hadis Nabi SAW, Nabi itu menyampaikan kun fid dunya ka'annaka gharibun. Ojo nemen-nemen mikirno donya. Jenengan mikir ndak selesai. Saya jenengan nggak punya duit mikir, selesai apa ndak? Ndak selesai. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah, pasti Allah akan menyelesaikannya. Kalau kita mengadu kepada makhluk, kakek ngomong makhluk niku nggih. Kadang begitu menyampaikan aduan kita kepada makhluk, kira-kira makhluk itu ada yang mencibir, ada yang wis pokoknya ngenyek dan lain sebagainya, membuat saya dan jenengan sakit hati. Tapi kalau mengadu kepada Allah, pernah sampean dicelatu Gusti Allah? Jadi ngadu wadul terus dicelatu nanti? Mboten nate, ndak pernah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah kalian di dunia itu seakan-akan seperti orang asing. Au abiris sabil, atau seperti seorang pengembara. Jadi kita ini orang asing. Jangan sampai menyatakan wis pokoknya aku ndek kene nganti kapan, wis lek iso urip terus ndek kene, aku kepengin roh anak putuku bahagia sukses. Ya, itu kan harapan orang tua Pak, pengen hidupnya bahagia, kemudian nanti pengen melihat anaknya sukses, cucunya sukses. Apakah begitu bahagia itu? Anaknya ono di Jepang, ada di Amerika, ada di Inggris, di Belanda, begitu ya? Belum tentu. Ada sebuah kisah ketika orang tuanya meninggal, cuman hanya bisa telepon dan kirim duit saja, padahal bukan itu yang diinginkan. Maka di sini Rasulullah menyatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hidup itu ojo nemen-nemen ya, kita sebentar, rumah mewah pun akan ditinggalkan, betul apa enggak? Mobil yang ngoyo, kredit ora lunas-lunas, motor baru juga begitu, ngomoyo nyambut gawe, itu pun akan kita tinggalkan. Istri yang cantik jelita ditinggal apa enggak Pak? Ditinggal. Apalagi jenengan mati kemudian ikut aku tak melok sampean Mas, begitu Pak? Enggak Pak, ngelirik golek liyane. Ya, dunia harta yang kita cari berdua, begitu kita meninggal harta banyak, sing marisi siapa? Anak keturunan. Lek enggak bojone marang rabi meneh, sing bejo sapa? Sing nemu. Betul. Ini di media banyak begitu itu. Ada perjaka nikah dengan seorang janda kaya raya gitu kan? Apa sing diraih hartanya? Orang kalau enggak iman, mikirnya sesaat di dunia. Padahal sebentar. Nikmat itu sebentar, menjabat sebentar apa terus? Sebentar. Ibu sehat, cantik, jelita, itu sebentar atau terus? Sebentar. Paling banter umur berapa Bu?
30. Ya, pinten Pak? Oh, paling banter wong ayu niku umur pinten Pak? 40 wis rada kewut. Nggih. Sudah mulai penurunan fungsi organ 40 tahun itu, Bu. Nabi umatnya 60 sampai 70 tahun. Berarti 30 tahun itu separuh. Paling mentok-mentoknya kuat-kuatnya uang umur 30, 35, 30 ke atas sudah mulai turun, nggak percaya. Saya itu punya teman. Dia itu pelatih SAR. Kalau ini tembok jaraknya sekian, ketinggian berapa, dia bisa naik dengan kayak cicak itu begini. Begitu dia usia 40 tahun, sudah 40 tahun, gini baru tengah jalanan itu sudah tidak kuat dia. Artinya usia itu tidak bisa dibohongi. Nggak percaya? Rambut bisa disemir, gigi bisa dipasang lagi, tapi lek watuk itu ndak bisa Pak, dibohongi ya. Watuk wong tuwek maksudnya. Nggih, artinya bahwa ndak bisa. Kita ini akan kembali. Ada masanya kita kuat, ada masanya bapak-bapak ini tampan dulu waktu remajanya, betul Pak ya? Tampan setampan-tampannya, semua wanita tergiur dengan bapak-bapak ini, Bu. Masya Allah, begitu sudah usia 40, 50, 60 sudah mulai turun fungsi organnya. Sopo sing gelem karo sampean Mas gitu kan. Nah, ibu begitu Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sakinah mawaddah warahmah sampai nanti ketemu di surganya Gusti Allah nih. Surganya Allah Ta'ala, nggih. Reuni nanti di surga Allah Ta'ala nih, sama suami istrinya dan keluarga besarnya. Ya pokoknya jamaah semuanya di Masjid Al-Falah mudah-mudahan masuk surga semuanya nih. Nanti kita reuni di sana. Tolong saling mencari Pak ya. Cari saya Pak. Ya. Nanti ketemu jenengan. Loh, ini lah jamaah Al-Falah biar nih gini. Ya, Masya Allah. Ini jadi orang yang terjebak adalah orang yang menentang hadis Nabi ini, menjadikan dunia seperti apa? Saya penduduk dunia, saya ini penduduk di sini, saya orang terhebat di sini. Itu orang yang tertipu, dan orang tertipu itu sedih tanpa batas, susah, ndak ada batasnya ini. Nah, atau seperti seorang pengembara. Jadi kita di dunia ini asing seperti pengembara, mau melanjutkan perjalanan kita itu. Saya pun duduk di sini juga sebentar. Tadi saya mikir itu, kopiah saya ketinggalan itu juga mikir, materinya kan materi bekal kematian. Semua akan saya tinggalkan. Wujud asli kita, yun maaf, telanjang bulat itu kita akan kembali kepada Allah. Kain kafan hanya sekedar ketika kita ke makam. Bagaimana nanti ketika di padang mahsyar? Tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menutupi aurat kita kecuali Allah Ta'ala yang memberikan penjagaan kepada kita sekalian. Nah, jemaah sekalian, semua kita tinggalkan. Saya dan jenengan hari ini bisa jadi orang baik, dikatakan orang baik karena sesungguhnya keburukan-keburukan kita ditutupi oleh Allah Ta'ala. Aib-aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan saat kita pulang nanti kita ini bersih dari dosa. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan saat pulang nanti orang tua kita tercinta ridho kepada kita. Ibu kita ridho dengan air susunya yang diminumkan kepada kita. Ayah kita ridho dengan kita. Ayah yang berjerih payah, banting tulang, panas, hujan, sakit, tidak dirasakan untuk membesarkan kita, menafkahi kita. Mudah-mudahan semua nafkah yang diberikan kepada kita, beliau ridho kepada kita. Ini doa kita. Dan mudah-mudahan ketika kita pulang nanti kita tidak punya dosa dengan saudara-saudara kita, dengan sesama muslim nih Pak, dengan istri, keluarga ya, dengan anak, dengan suami. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Termasuk saya, mudah-mudahan saya banyak ngomong nih, Allah ampunkan dosa saya, dosa yang kelihatan, tidak kelihatan, hati kita pasti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalam akhir kita, akhir kalam kita, Allah mudahkan lisan kita mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bi husnil khatimah insyaallah.
Nah, ibu sekalian, bapak ibu, maka Ibnu Umar itu lantas berkata tentang hadis ini, jika engkau berada di petang hari, ya, idza amsaita fala tantadhiris sobah, jika berada di petang hari, janganlah kalian menunggu, ya, sampai datangnya pagi. Kemudian diterangkan lagi, jika kalian berada di pagi hari, wa idza asbahta, jika kalian berada di pagi hari, fala tantadhiril masa, jadi jangan menunggu sampai datang petang. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa khudh min sehatik limaradik, manfaatkan sehat kita hari ini sebelum datang masa sakit. Kalau udah sakit di atas dipan, tidak bisa kemana-mana. Kalau sudah mulut ini terkunci, tidak bisa lagi baca Quran. Kalau sudah sakit datang, kita tidak bisa silaturahim, tidak bisa datang majelis ilmu. Maka ibunda, ayahanda, bapak ibu yang ketika sehat datang ke majelis ilmu begini, nanti ketika sakit panjenengan ditulis seperti ada di majelis ilmu, ditulis bagaimana sehatnya dia. Maka bersyukurlah yang hadir di sini, bersyukurlah yang lagi ngikuti secara online. Manfaatkanlah pula waktu hidupmu sebelum datang matimu. Wa min hayatik limautik, jadi manfaatkan pula hidupmu sebelum datang matimu. Jadi ini penting bapak ibu, nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jenengan tidak perlu sedih. Saya dan jenengan dengan kondisi politik seperti sekarang ini tidak perlu sedih. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan untuk Allah dan Rasulnya. Jangan untuk makhluk. Makhluk itu ada limitnya. Jadi RT ada limitnya, RW, jadi Pak Lurah ada limitnya, jadi camat, bupati, semua ada masanya. Jadi gubernur, presiden ada masanya. Ada masanya diangkat, juga ada masanya diturunkan. Tapi yang terus dijaga oleh Allah Ta'ala adalah orang mukmin. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka jangan berharap waktu ini berganti, tapi apa yang sudah kita lakukan terkait dengan waktu ini. Maka yang pertama, ya, jadi tentang bekal kita untuk pulang ini, hidup ini hidup seperti orang asing yang tinggal di negeri asing. Artinya hiduplah, dari hadis tadi ya, hiduplah seperti orang asing yang tinggal di negeri asing. Jenengan pernah ke Jakarta, jenengan pernah ke Kalimantan, jenengan pernah ke Sumatera, atau ke belahan Indonesia, ke belahan dunia yang lain, pernah haji umroh misalnya, nggak mungkin di sana, ya, nggak mungkin hidup terus di sana, kecuali Allah takdirkan saudara-saudara kita di sana banyak. Sampai yang menguasai, konon informasi yang menguasai perhotelan itu juga sebagian dari orang Indonesia. Okay? Kemudian mutawif juga rata-rata kan orang Indonesia, orang Jawa Timur itu. Orang Jawa Timur ya. Sana. Jadi hidup seperti orang asing, artinya apa? Sebentar semua bayar, ke toilet bayar, cari yang gratis ada, butuh perjuangan, mau makan bayar. Tapi kalau di rumah kita gampang, beli semua, masa ada. Tapi kalau di negeri orang semua bayar atau dibayari. Ya kan, yang penting bayar, ada uang jalan, tidak ada uang tidak. Ngurus paspor bayar. Mau masuk raudhah
juga ada pakai aplikasi, tapi ada juga yang harus bayar. Itu semua tidak ada yang gratis di negeri orang. Tapi bagi penduduk sana suatu kenikmatan. Mereka yang berangkat ke Indonesia, tinggal di sini juga semua repot ya, harus ngurus visa, paspornya jelas, visanya untuk apa di sini, siapa yang menerima, ya siapa yang menjamin. Bapak Ibu, coba saya pernah dengar ada beberapa santri atau ustadz yang kebetulan waktu Ramadan itu akan ngimami di beberapa negara, akhirnya dideportasi balik lagi. Karena apa? Diinterogasi mulai pagi sampai malam ya, padahal niatnya kepingin menjadi imam sholat saja, itu kepingin dakwah di negeri orang. Betapa sulitnya. Nah, oleh karena itu kalau udah jenengan ini jadi orang asing, tidak selamanya tinggal di Gadang, betul ya? Saya nggak selamanya tinggal di Malang. Kenapa? Saya mau pulang. Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang ia lakukan sebagai orang asing? Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama, ini nasihat yang pertama, hatinya tidak tergantung pada dunia. Jadi diberi minuman begini kan tidak selamanya, kadang ada, kadang tidak. Kemarin itu diberi minuman tapi saya nggak sempat minum, berarti bukan rezeki saya kan itu. Nah, kalau ingin jadi rezeki saya ambil dulu, saya minum dulu sekarang. Mohon izin, bismillah. Nah, ini jelas nih rezeki saya nih, karena sudah saya minum. Jadi hatinya orang asing tidak tergantung pada dunia, hatinya tergantung pada kampung sesungguhnya yang nanti dia akan kembali. Apa? Kampung akhirat. Jadi kalau tidak tergantung kepada dunia, nggak ada sumpeknya dia di dunia. Ada masalah dia bersabar, dihina tetangga, ya Allah, terima kasih atas takdir ini ya Allah, aku mohon beri kekuatan kami sabar, hamba sabar. Hipertensi naik, ya Allah terima kasih. Wonten sing darah tinggi teman-teman? Ada? Alhamdulillah ya Allah dikasih hipertensi. Mudah-mudahan ini sebagai penggugur dosa-dosa saya ridho, saya ikhlas. Kan ngoten nggih Pak? Hati ini kita tenang pun. Kenapa? Allah sayang sama saya, dikasih penyakit, sehingga dengan sakit itu kata Rasulullah, dosamu berguguran. Allah sayang, Allah perhatian sama jenengan ini. Teko moro mantu mecoco, alhamdulillah ya Allah. Pernah Bu dipecoco ini mantu? Oh enggak pernah. Oh sering Pak. Mudah-mudahan menantunya solih solihah semuanya, sing pengertian, nuntut orang lain pengertian, awake dhewe ora pengertian. Nah ini PR Bapak Ibu, saestu betul. Allah itu tidak mungkin mendatangkan masalah kecuali sepengetahuan Allah Ta'ala. Artinya apa? Allah sayang, awakmu ngaji sabar, saya kita uji sabarmu, kan ngoten. Kemarin ngaji tentang mendidik anaknya orang lain, saya kita uji dengan mendidik anakmu sendiri, sabar apa enggak? Sayang Pak. Kajian kapan hari itu saya sampaikan, Allah itu menguji kita sakit karena Allah menginginkan jenengan dapat pahala dengan sakit itu, ikhlas dan sabar. Lu apalagi mau muring-muring kok aku sedekah, ahli tahajud, maca Quran bendino, khatam aku seminggu pisan khatam, kok loro ae. Lah iki lak protes dengan takdir Allah. Nggak iman dengan takdir itu bisa kafir itu. Hati-hati nggih. Kan gitu Ustaz ya. Iman dengan takdir, iman kan 6 rukun iman, ada 6. Kalau satu nggak iman kepada Allah, masa disebut muslim, mukmin? Hati-hati. Maka inilah setan tuh menginginkan kita ini keluar dari agama Allah, tidak bahagia, sehingga nggak ikhlas dengan takdir ini. Termasuk takdir saya ada air putih dan kopi, ini kan takdir Allah ini.
tinggal sampean minum yang mana. Sampai gambaran gini, sampean tak uji, lek ngombe kopi terus itu masalah. Ya, lek ngombe putih terus sampean yo kepingin kopi kan begitu. Yo kadang ngopi, kadang air putih. Itu petunjuk dari Allah gitu. Saya yakin yang membuat tadi juga mikir, dan siapa yang menggerakkan? Allah. Nah, jemaah sekalian, ini yang pertama ini jadi bahagia hati kita karena orang asing kita. Jadi jangan terlalu bergantung dengan dunia. Ojo terlalu dipikir nemen-nemen dunia ini. Yang kita pikirkan adalah kampung akhirat ini harus serius. Kalau perlu kita mengeluarkan uang untuk membeli apa, kita keluarkan. Nah, inilah perjuangan antara taat kepada Allah dan nafsu, dorongan nafsu, di mana setan menggoda kita, ya. Maka Allah, janganlah tahzan innallaha ma'ana. Jadi jangan takut, jangan bersedih kalau Allah bersama kita. Ya. Pertanyaan saya sederhana, Pak, Ibu, apa di sini ada yang punya masalah? Oh, enggak ada. Soalnya saking ngabote masalah yang dihadapi. Tadi gak ngomong semua kita pasti ada masalah. Ibu-ibu semakin lama punya masalah. Belum punya anak, masalah. Punya anak, masalah. Punya anak satu, masalah. Anak dua, masalah. Ya, Allahu Akbar. Jamaah juga begitu ngurusi masjid ini. Kira-kira Bapak Tamir masjid ini ada masalah nggak ngurusi masjid? Banyak masalahnya, ya. Sehingga sabar dan ikhlas. Pernah nggak kira-kira Bapak Tamir masjid itu dirasani jamaah? Pernah apa enggak? Nah, tanya sama Pak Ketua Takmir ya, sama takmirnya itu. Pernah? Nah, terus kira-kira yang hadir itu ikut ngerasani apa enggak? Oh, kadang ikut. Monggo istighfar nih. Ya, tiba-tiba di pintu itu malaikat Israel datang sampean durung njuk sepuro kalau takmir masjid gimana? Pernah nggak sampean ngerasani saya? Tak ikhlaskan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah muhasabah sebelum kita pulang. Kita pasti pulang. Dan rumah kita hanya berapa meter? Nggak ada 1 meter itu. Kalau gali kuburan itu berapa meter, Pak? Lebarnya berapa? 1 meter, Pak. 1 meter nggih. Tapi kadang kurang, Pak. Soalnya ndesek koncone lek 1 meter nggih. Akhirnya mepetmu ini, ya 2 meter kesananya. Kadang 2 meter digali jek modot wongi, tambah panjang orangnya, akhirnya kurang. Itu adalah pelajaran di dunia dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita rumah kita nggak panjang, maka di dunia yang rumahnya luas nanti balik ya sak menuku. Orang kaya ya segitu itu, ndak ada orang kaya. Aku kepingin kuburanku 5 meter, boleh Pak? Ndak boleh. Meskipun makam tanahnya sendiri tetap digalinya 1 kali 2. Nggak ada, ambilkan beko. Aku cek isok ngopi-ngopi di kuburan, nggak ada. Dalam barzah nggak ada. Kita sebentar di sini ini. Nah, belum selesai bicara tentang yang dilakukan, kita break adzan. Insya Allah kita lanjutkan setelah ini. Yang kedua, mukim di dunia itu hanya untuk menyiapkan bekal menuju kampung akhirat. Jadi sudah benar Bapak Ibu hadir di majelis ilmu, kemudian mempersiapkan diri untuk bekal pulang. Kalau di rumah Pak gangguannya banyak, televisi, kemudian HP, ngobrol dengan teman dan lain sebagainya. Kalau di sini ngobrolnya mesti baik, ngerasani orang, balik lagi Pak, nggak jadi. Istighfar terus, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wudhu batal, wudhu tersedia. Coba di rumah batal, geret kemul, soalnya adem. Tapi di sini akhirnya ketika jamaah kita wudhu balik lagi. Ini tempat yang barokah insya Allah. Ya, mudah-mudahan masjid kita ini barokah sampai nanti dunia ini dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, tidak pernah bersaing, yaitu antara orang asing tadi dan penduduk asli, ya, penggila dunia. Tidak ada. Jenengan jangan terpikat dengan
gemerlapnya, oh mereka Masya Allah tonggoku ya ora tau nang masjid tapi sugih, maksiat. Jangan dibanding-bandingkan dengan yang tidak sebanding. Nggih. Itu ujian bagi kita. Contoh, ora tau ngaji, montore gawat, apa omahe gawat deh, bojone wayu, anake gawanteng, sekolahe dhuwur kabeh, semua fasilitas tercukupi, terus kita iri. Tidak bisa. Masing-masing ikhtiarnya apa? Belajar, podo belajar, nyambut gawe, podo nyambut gawe. Perkara rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Pahalanya bagi kita adalah ngoyo mencari rezeki yang halal dan barokah. Sebelum kita mencari rezeki, berdoa wirid pagi, kita istiqomahkan dengan wirid sore, kan begitu. Ini bedanya. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, semua dikasih, tapi yang disayang hanya orang beriman, ya. Dikasih dan disayang. Yang ketiga beda yang. Jadi jangan sampai kita ini sebagai orang asing kemudian bersaing dengan penduduk asli penggila dunia ini, ya. Kemudian yang keempat, tidak pernah gelisah ketika ada orang yang mendapatkan dunia. Jadi nyumantai gitu, alhamdulillah saudaraku banyak harta, alhamdulillah saudaraku bisa infak. Kalau begitu bagus gitu. Jadi ini jangan dijadikan alasan tidak semangat bekerja, tapi tetap semangat bekerja. Maka Hasan Basri mengatakan seorang mukmin itu dunia seperti orang asing, tidak pernah gelisah terhadap orang yang mendapatkan dunia, dan tidak pernah saling berlomba dengan penggila dunia. Penggila dunia itu memiliki urusan sendiri. Orang asing yang ingin kembali ke kampung akhirat punya urusan sendiri. Jadi benar sudah on the track. Jenengan bangun tengah malam, mereka bangun cereng jarno wis. Mereka karnaval membendung jalan mulai dari berapa 7 kilo antrinya, padahal karnavalnya hanya 1 kilo misalnya. Apa enggak dolim, Pak? Maaf, bukan kita benci karnaval, tapi ada kedoliman kepada orang lain. Yang mau melahirkan tidak bisa nyalip, kenapa? Terbendung jalannya. Yang sakit kritis tidak bisa, kenapa? Karena terbendung. Ini yang harus dievaluasi oleh bangsa ini. Jangan sampai Allah mendatangkan musibah asbab sesuatu yang kita lakukan. Oke. Ini. Jadi ini yang penting. Kemudian dalam Jami'ul Ulum wal Hikam diterangkan doa. Atau As-Salim itu berkata dalam doanya, Allahummarham fid dunya ghurbati. Ya Allah, rahmatilah keasinganku di dunia, ya. Warham fil qabri wahsyati. Selamatkanlah dari kesedihan di kuburku. Warham, dan rahmatilah ya Allah aku mau kifi. Rahmatilah aku ya Allah ketika aku berdiri di hadapanmu kelak, ya, mau kifi ghadan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Nah, jamaah sekalian, di dalam kitab yang sama, orang yang tergila dengan dunia dan lupa akhirat, gambarannya disampaikan gini ya. Dunia adalah kamarnya setan. Siapa yang mabuk barulah tersadar ketika kematian datang. Orang yang mati itu baru sadar, Bu, ya Allah, tidak ada apa-apanya yang kuusahakan selama ini, ya. Nantinya ia akan menyesal bersama orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah kejadian. Nah, yang kedua, hidup seperti orang musafir atau pengembara yang tidak punya niatan untuk menetap sama sekali. Niat aja jangan. Saya pengen di dunia wis menikmati, saya tak ngowoyo di dunia menikmati, tidak bisa menikmati. Orang itu paling banter mapan usia 30 mulai 25, lulus sarjana merintis sampai 30. Karirnya pangkatnya berapa usia 30? 40 tahun. Usia 40 tahun kemudian bebas finansial misalnya, dia merancang bisnisnya, merancang usahanya. Usia 40 tahun punya rumah, mobil, punya sawah, punya pasif income. Nggak usah kerja mek meneng tok iki duit mili dhewe itu. Rasul kan tidak begitu itu. Ada yang salah di dalam mindset bisnis yang selama ini dikembangkan. Boleh mengembangkan harta asal barokah, ya. Tapi aturan Islam harus ditegakkan di situ.
kalau ingin barokah. Rasulullah jadikan teladan kita. Tidak punya niatan menetap sama sekali. Aku berjuang untuk apa? Untuk Allah, agar aku bisa membiayai kehidupan diriku, keluargaku, sehingga dia beribadah kepada Allah tanpa meminta-minta kepada orang lain. Gitu. Membiayai sekolah anak saya, membiayai istri agar makan yang halal dan seterusnya. Ya. Orang seperti hanya ingin terus menelusuri jalan hingga sampai pada ujung akhirnya kematian. Jadi kita ini nyumari harta ke sana kemari, paling banter mati. Silakan cek kalau nggak percaya. Ada yang mampir ke penjara dulu, ada yang mampir ke rumah sakit dulu, ada yang istiqomah di masjid. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah di jalan Allah Ta'ala bi husnul khotimah. Terus gak usah dipikir, Allah sudah menyelesaikan. Jenengan gak mikir itu loh, Allah sudah menyelesaikan. Sakit, sakit semakin kita pikirkan tambah menderita. Masalah semakin kita pikirkan tambah menderita. Yang kita lakukan adalah meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus dilakukan sebagai orang yang hidup sebagai seorang musafir, kalau tadi asing ya, terus mencari bekal untuk safarnya supaya bisa sampai di penghujung perjalanan. Cari Pak harta yang halal barokah, sing penting cukup sampai husnul khotimah. Anak cucu sudah punya rezeki, jangan khawatir miskin. Kasih ilmu yang manfaat, kirimkan doa terbaik. Anaknya orang soleh itu akan dijaga oleh Allah sampai ketika dia meninggal. Ingat dalam riwayat dalam surat Al-Kahfi, ya, orang-orang soleh ini anaknya akan dijaga oleh Allah. Maka kalau kepingin anak jenengan, keturunan jenengan dijaga oleh Allah, jadi orang soleh dan berjuang di dakwah seperti sekarang ini. Sing bagian ngundang-ngundang, bagian ngajak-ngajak, bagian jemputi pakai mobil, bagian ngasih konsumsi, bagian mempersiapkan di masjid, semuanya ada andilnya itu. Jangan khawatir, akan diberi cash oleh Allah Ta'ala. Bahkan sebelum meninggal jenengan akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Tenang hati ini, loro ya dijalani, lapo protes ora iso. Wes kita hanya bisa sabar. Mau maksa dokter, lah dokter malpraktek. Saya kemarin ada santri, murid alumni, kemudian kecelakaan, katanya malpraktek misalnya. Orang tuanya protes, bisa terjadi infeksi habis operasi Ustaz, akhirnya meninggal dunia. Itu takdirnya Allah. Kenapa kok ketemu dengan dokter yang kompeten, dokternya kurang kompeten? Itu dokter kan manusia, bisa. Wis takdirnya Allah, sudah ikhlas. Ya Allah, kula pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya sudah berusaha masukkan ke tempat ini, harapan saya baik, tapi takdirmu lebih baik. Mungkin dengan begitu orang tua punya investasi, anaknya penghafal Quran. Ya, nah, jemaah sekalian, yang kedua, tidak punya keinginan untuk memperbanyak kesenangan di dunia karena ingin sibuk terus menambah bekal, mancing terus sampai hafalan Quran. Tidak apa-apa, lanjutkan mancingnya sambil murojaah. Opo iso? Ya, coba ini yang main bola-bola, bal-balan, gol, Allahu Akbar, Al-Fatihah begitu. Wes lali. Ya, apa menelek ngerumpi. Saya jamaah ngerumpinya saya awali dengan Al-Fatihah dan saya tutup dengan kafaratul majelis begitu. Ada. Ya, jamaah sekalian, ini dua hal penting sehingga terakhir saya sampaikan di slide terakhir sebelum salam, ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 hal bekal yang saya mohon minta waktu sedikit. 7 amalan yang pahalanya mengalir terus, ya, bagi seorang hamba sedangkan ia berbaring di lubang kuburannya setelah mati. Apa itu 7 itu? Ini Pak, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitungnya keliru. Ini hadisnya langsung aja. Mengajarkan ilmu, jenengan jadi guru untuk anaknya, istri, suaminya. Yang kedua, menggali mata air atau menggali sungai, mengalirkan sungai. Jadi kalau ada sungai lewat di tanah kita, kasih Pak tanah Pak. Yang kedua, gali sumur, wakaf sumur.
Kalau tidak bisa ngeduk sumur ya melok wakaf. Sekarang banyak itu teman-teman yang menggali butuh anggaran. Yang berikutnya yang keempat, menanam kurma atau kalau di sini pohon yang manfaat. Ya, sedekah pohon, monggo. Dan seterusnya. Yang kelima, kemudian yang kelima membangun masjid. Yang keenam membagi mushaf. Dan yang ketujuh adalah meninggalkan anak yang soleh dan solihah yang mendoakan orang tuanya. Pun itu yang akan mengalir bekalnya. Fokus amalan kita ini, karena kita orang asing, ini yang kita lakukan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Penolong. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.